Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan poin yang keempat tadi dari kewajiban orang yang sakit. Jika dia memiliki kewajiban yang belum dia tunaikan, maka hendak dia tunaikan kepada ahlinya, jika itu memang mampu untuk dia lakukan. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberikan wasiat kepada keluarganya, agar keluarganya lah nanti untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Baihaqi wa ghairuhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Baihaqi dan selain keduanya, Nabi SAW bersabda, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi falyu'addiha ilaihi qabla an ya'tiya yaumil qiyamati la yuqbalu bihi dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya berupa kehormatan saudaranya atau harta saudaranya, maka hendaklah dia mengembalikan kepada pemiliknya. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, kezaliman yang kita lakukan kepada manusia itu tidak lepas dari tiga: kezaliman terhadap hartanya, kezaliman terhadap kehormatannya, kezaliman terhadap jiwanya. Kalau kita pernah menzalimi kehormatannya, maka kita meminta maaf. Kalau kita pernah menzalimi hartanya, kita ambil hartanya, maka kita balikkan. Kalau kita menzalimi dengan menumpahkan darahnya, maka kita bertobat dan kita memohonkan ampun untuk orang yang telah kita tumpahkan darahnya. Semoga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya Allah yang akan menyelesaikan urusan kita nanti pada hari kiamat kelak. Maka siapa saja, kata Nabi, memiliki kezaliman terhadap saudaranya, apakah itu berupa kehormatan atau harta, maka hendaklah dia kembalikan kepada pemiliknya, kepada ahlinya, sebelum datang hari kiamat, yang dimana tidak diterima padanya dinar dan tidak pula dirham. Gak ada lagi sogok menyogok di akhirat. Gak berlaku dinar, gak berlaku dirham, gak berlaku rupiah, gak berlaku uang pada hari kiamat. In kana lahu amalun shalihun ukhiza minhu. Jika dia memiliki amalan soleh, maka diambil darinya. Wa utiya sahibahu, maka wa'ata sahibahu, maka diberikan kepada saudaranya. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita, Bapak sekalian, kalau kita memiliki dosa kezaliman kepada saudara kita, maka hendaknya kita meminta kehalalan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari kiamat tidak diterima harta sama sekali, tidak diterima dinar, tidak diterima dirham. Jika kita memiliki amal soleh, maka amal soleh kita diambil dan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Wa illam yakun lahu amalun salihun, namun jika dia tidak memiliki amal soleh, ukhidha min sayyiati sahibihi fahummilat alaihi, maka kesalahan dosa dari orang yang dizalimi diambil dan dibebankan kepadanya.
Ini Bapak sekalian. Jadi kezaliman yang kita lakukan di dunia nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah. Maka selagi kita masih hidup, maka kita ingat-ingat siapa yang pernah kita zalimi, harta siapa yang pernah kita ambil, maka kita balikkan, kita minta dihalalkan, kita minta maaf sebelum datang kematian. Di akhirat tidak ada bayaran untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Di dunia mungkin kita bisa memberikan bayaran, mungkin kita bisa sogok supaya kita lepas dari hukuman. Tapi di akhirat kita nggak bisa sogok, nggak berlaku sogok menyogok, nggak berlaku uang. Yang ada amalan kebaikan dengan amalan keburukan. Kalau kita miliki amalan kebaikan, maka amalan kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau amalan kebaikan kita tak ada, maka amalan keburukan orang itu ditimpakan kepada kita. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang failit, yang bangkrut? Ini hati-hati Pak. Hadis bangkrut, hadis muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, yang failit, yang kolab? Qalu, maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang sama sekali. Ini persepsi para sahabat, bahwasanya bangkrut itu orang yang tak punya harta sama sekali dan tak punya uang sama sekali. Dan kita pun kalau ditanya siapa yang bangkrut, ya sama persepsi kita Pak. Sama yang di pikiran kita itu orang yang bangkrut ya hartanya habis semua gitu. Tapi apa yang dipikirkan oleh para sahabat tidak seperti yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa sabaqa dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turihatin nar. Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah orang yang tak memiliki harta, tidak memiliki uang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa pahala salat, datang dengan membawa pahala puasa, datang dengan membawa pahala zakat, tetapi juga dia datang dengan membawa dosa karena telah syatama hadza, karena telah mencela si fulan, wa qadzafa hadza, dan telah menuduh si fulan, wa akala mala hadza, dan telah memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, dan telah menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, dan telah memukul si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Pain paniyat hasanatuhu, apabila kebaikannya telah habis namun dosa kezaliman itu masih banyak atau orang yang dizalimi masih ada, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka dibebankan kepadanya, kemudian pun dicampakkan ke dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut yang hakiki. Capek-capek beramal Pak, tetapi yang menikmati amalannya orang lain. Capek-capek dia sholat, capek-capek dia puasa, capek-capek dia zakat, tapi yang menikmati pahalanya orang-orang yang dizalimi. Makanya hati-hati Pak berbuat kezaliman. Jangan persiapkan musuh di akhir. Pernah Pak ada satu kampung datang ke Nabi SAW.
mengadu tentang seorang wanita. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna fulana tusallil laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat walakin lisanaha tu'zi ziranaha. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana, tetangga kami, itu rajin sholat malam, rajin puasa siang hari, suka bersedekah. Tapi ya Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangga-tetangganya. Lihat apa kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya ahlun nar. Gak ada kebaikan bagi wanita itu, dia penghuni neraka. Lihat bagus sekali, rajin sholat malam, rajin puasa siang hari, rajin sedekah, tapi suka nyakiti tetangga dengan lisannya. Maka Nabi mengatakan gak ada kebaikan bagi wanita tersebut, dia penghuni neraka. Bukan berarti sholatnya gak dikasih pahala, Pak. Dikasih pahala sholatnya. Bukan berarti puasa dia tak dikasih pahala, dikasih pahala. Bukan berarti sedekahnya tak dikasih pahala, dikasih pahala. Tetapi pahala yang dia kumpulkan semua itu habis untuk dia berikan kepada orang zalimi. Makanya hati-hati kezaliman yang kita lakukan pada saudara-saudara kita. Maka kalau kita pernah menzalimi, pernah mengambil hak orang lain, maka kita balikkan sebelum datang kematian. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut yang disebutkan Nabi SAW. Inilah bangkrut yang hakiki. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man mata wa alaihi dainun falaysa samma dinarun wala dirhamun walakinna hasanatu was sayiat. Barang siapa yang mati dalam keadaan memikul beban utang, maka di akhirat tidak ada lagi dinar, tidak lagi dirham, akan tetapi hanyalah kebaikan dan keburukan. Nah ini Pak, kalau kita punya utang segera tunaikan. Ya, ini kewajiban kita. Jangan pura-pura atau jangan lari dari utang. Utang itu berurusan dengan hak anak Adam. Kalau dosa kita lakukan kepada Allah, kalau kita taubat, Allah ampuni. Tapi kalau dosa yang kita lakukan kepada anak Adam, maka Allah tak biarkan. Sebagai bentuk keadilan Allah pada hari kiamat kelak. Utang ini hak anak Adam, nggak bisa Pak lunas dengan astagfirullah. Kita harus tunaikan, kita harus bayar utang kita. Kita harus ingat utang kita kepada siapa. Kalau kita mampu kita tunaikan. Kalau kita nggak mampu menunaikan, maka kita wasiatkan kepada keluarga kita. Ya, Abi punya utang sekian dulu sama si fulan. Karena mungkin kita sakitnya sudah parah, nggak bisa berjalan, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, maka kita wasiatkan keluarga kita bayar. Ya, ini masalah penting Pak, utang dibayar. Ini perlu ana nasihatkan kepada semua jemaah agar kita tidak bergampang-gampang dalam masalah utang. Jangan berutang kecuali tanyakan diri kita pada dua hal. Yang pertama, mendesak, butuh atau tidak. Yang kedua, mampu bayar atau tidak. Kalau tidak, tahan diri. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam berutang. Jangan kita teror diri kita, Pak. Punya utang itu sama dengan neror kita itu, Pak. Rasul SAW mengatakan, la tukhawwifu anfusakum. Jangan kalian teror, jangan kalian takut-takuti diri kalian. Lalu para sahabat mengatakan, pakai dzalika ya Rasulullah. Bagaimana caranya Rasulullah? Kami takut-takutikan, bagaimana kami menteror diri kami? Bidain, dengan utang. Utang itu buat kita terteror, Pak. Buat kita nggak tenang itu utang itu. Buat tidur nggak nyenyak, apalagi utangnya banyak. Tadi kalau sebelum utang kita bisa tidur cepat. Tapi begitu banyak utang, tidur kita lama, mikirkan kapan bisa bayar. Ya, belum lagi siang kita takut jalan, dikejar-kejar dekolektor. Makanya kalau nggak penting Pak, jangan berutang. Ini
Karena kita ini punya penyakit istibto itu Pak. Istibto itu tergesa-gesa. Itulah yang kadang menyebabkan kita ya bermudah-mudahan dalam berutang. Nah ini Pak, dihindari Pak ya. Kalau kita punya utang, segera bayar. Ya, segera bayar agar nanti pada hari kiamat kelak kita tidak termasuk orang yang merugi. Karena di hari kiamat kelak tidak ada yang bisa melunasi utang kita kecuali dengan kebaikan kita. Kebaikan kita lah yang akan kita korbankan untuk melunasi utang-utang kita kepada orang-orang. Nah ini diantara kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang sakit, yaitu jika ada kewajiban-kewajiban atau hak-hak orang lain yang belum ditunaikan, segera tunaikan sebelum datang kematian. Ini ada 12 Pak, tapi kita ambil beberapa saja. Sampai jam berapa? Tengah 9. Ya, satu lagi. Atau sampai jam berapa? Tengah 9 ya. Tengah 9 lewat. Satu lagi Pak, ini penting Pak. Ini penting. Syekh Albani mengatakan, "Walamma kana al-ghalibu ala katsirin minan nas fi hadzal zaman al-ibtida' fi dinihim wala siyama fi ma yata'allaqu bil janaizi kana minal wajibi an yusiyal muslimu bi an yujahhaza wa yudfana ala sunnati." Tatkala kebanyakan manusia di zaman ini banyak melakukan perbuatan bid'ah dalam agama mereka, apalagi berkaitan dengan masalah fardu kifayah, maka wajib bagi seorang muslim untuk mewasiatkan kepada keluarganya agar difardu kifayahkan di atas sunnah. Ini Pak, ini kalau dikhawatirkan ada indikasi nanti fardu kifayah kita nggak sesuai sunnah, mungkin karena lingkungan kita atau keluarga kita masih belum mengenal sunnah, maka pada saat itu kata Syekh Albani wajib baginya untuk membuat wasiat. Dia tulis bahwa saya nanti fardu kifayahnya sesuai dengan sunnah. Yang memandikan nanti si fulan, bisa itu juga si fulan. Yang menyolatkan nanti si fulan. Yang mengkafani nanti si fulan. Ya. Ini kalau indikasi kuat nanti fardu kifayah sesuai dengan mereka, bukan sesuai dengan sunnah. Tetapi kalau di lingkungan semua sunnah, sudah mengerti sunnah, keluarga kita juga sudah tahu, maka tidak perlu wasiat ini. Ini kalau kita berada di tengah kaum muslimin yang mereka belum paham sunnah, keluarga kita ingatkan. Kalau bisa kita panggilkan saksi, tulis surat wasiat, dan ini banyak ikhwan-ikhwan yang tulis, ya, karena dikhawatirkan nanti pelaksanaannya tidak sesuai dengan sunnah. Ini kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk mewasiatkan keluarganya agar difardu kifayahkan sesuai dengan sunnah. Tema Israel ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Albani, "Walizalika kana ashabu Rasulillah SAW yusuna bizalik wal asaru anhum bima zakarna katsira." Oleh karena itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mewasiatkan keluarga mereka agar mereka difardu kifayahkan sesuai dengan sunnah. Ini para sahabat saja Pak, apalagi kita. Ya. Maka kita berusaha untuk menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Bisa jadi habis ini
kita buat surat wasiat dulu, ya, biar keluarga kita tahu. Apa-apa, ya, biar nanti fardu kifayah sesuai dengan sunnah. Tinggal siapa yang nyolatkan nanti ini, yang mengkapani ini, memandikan ini, nggak apa-apa, ya. Kalau ada timnya bilang yang ngurus nanti tim ini. Tapi kalau nggak ada, tunjuk aja orang, hadirkan saksi, ya, agar fardu kifayahnya sesuai dengan sunnah, dari memandikannya, dari mengkapannya, dari menyolatkan dan menguburkannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, 5 kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita sakit, apalagi sakitnya sakit parah, ya, sakit yang parah mungkin mengantarkan kepada kematian, ya, maka inilah yang harus kita lakukan. Ya, ada 12 yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian bisa merujuk, bisa melihat ke kitab beliau panduan tentang fardu kifayah tentang jenazah, dalam kitab beliau sudah ada terjemahannya. Nah, dan itu juga kalau bisa bapak dan ibu miliki di rumah masing-masing. Karena itu ya penting bagi kita agar kita bisa melihat bagaimana fardu kifayah yang sesuai dengan sunnah. Boleh tulis di situ Pak, dari awal sampai akhir. Nah, ini kalau bisa ada di rumah kita masing-masing terjemahannya. Tapi mungkin demikian Bapak sekalian, kalau ada yang tanyakan bisa Pak. Ayo Pak. Selamat. Perkara utang juga, gimana kalau kita misalnya utang sama lembaga gitu, jadi kita masuk ke sekolah kan, uang pembayarannya belum lunas gitu, tapi itu yang meninggal gimana itu? Yang meninggal siapa? Orang tuanya gitu kan, kita masuk ke sekolah lembaga gitu, kita bisa utang lah, dari pemasukan tadi itu tadi, jadi kalau itu meninggal, itu gimana? Utang tetaplah utang. Ketika kita memasukkan anak kita ke lembaga, ke sebuah pondok, dan kita belum bisa bayar atau belum bayar, itu tetap utang yang wajib kita bayar, ya, wajib kita bayar. Kalau kita tak mampu bayar, nah kita minta diringankan oleh pihak lembaga. Pertanyaannya, bagaimana kalau sebelum kita bayar kita meninggal, maka ahli warisnya yang melunasi. Ahli warisnya yang melunasi. Maka ahli warisnya bertanya kepada pihak lembaga. Ya, kalau seandainya tidak tahu, mudah-mudahan kalau bapaknya itu punya niat untuk membayar, Allah yang akan tunaikan nanti. Bagaimana urusannya? Itu urusan Allah. Yang penting Bapak sekalian, kalau kita punya utang, niatkan untuk bayar. Nanti kalau kita mati misalkan, Allah yang akan mengurusnya nanti. Yang penting kita itu sudah berniat untuk bayar. Hanya saja qadarullah, takdir Allah mendahului kita. Sebelum kita bayar, kematian mendahului kita, maka Allah yang akan menyelesaikan nanti. Yang jadi masalah Bapak Ibu, gak ada niat sama sekali untuk bayar. Ini yang masalah nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan dikumpulkan bersama para pencuri. Ya, man mata wa alaihi dainun, barang siapa yang meninggal, ya, dan dia punya utang, dan dia tidak punya niat sama sekali, keinginan sama sekali untuk melunasinya, maka dia akan dikumpulkan bersama para pencuri pada hari kiamat kelak. Nah, itu Bapak sekalian, ya, kalau kita punya utang, niatkan bayar. Nanti Allah yang akan memudahkan kita untuk bayar. Kalau seandainya takdir mendahului kita belum sempat bayar, nanti Allah yang mengurus utang kita. Tapi kalau ahli warisnya tahu, maka ahli warisnya berusaha untuk membayarkan utang, ya, utang orang tuanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alaihi. Begini Pak, ketika kita meninggal, kita berusaha ke keluarga kita, harta yang sebelum dibagi-bagi, sepak pada harta
tadi impak di ABC umpamanya, boleh enggak? Tep. Kalau wasiat harta hibah boleh. Kalau itu ke orang lain, nggak boleh kepada ahli waris. La wasiat li ahli waris. Ahli waris nggak boleh dikasih wasiat. Nanti kalau aku mati, ini rumah nanti untuk anak yang paling terakhir Pak. Nah, itu nggak boleh Pak. Kadang itu kan kalau anak terakhir dapat rumah kan. Nggak boleh wasiat untuk ahli waris, karena ahli waris sudah ada bagian masing-masing yang telah ditetapkan Allah. Allah yang menetapkan bagiannya. Maka tak boleh ya ada wasiat untuk ahli waris dalam masalah harta. Kalau mau dikasih itu namanya hibah, semuanya dikasih rata saat hidup. Nggak boleh nggak rata, harus rata semua. A, B, C, D dikasih semua rata mereka. Kalau mau ngasih hibah untuk mereka saat hidup, ya. Tapi kalau mau hibah untuk orang lain boleh, tapi jangan lebih dari sepertiga. Ada sahabat, ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ketika aku sakit, Nabi SAW menjengukku. Dan aku mengatakan ke Nabi SAW, innali malan katsiran, ya Rasulullah, aku ini hartanya banyak. Berarti Bapak saya tak mengapa harta itu di tangan orang yang bertakwa. Jadi tak mengapa harta banyak di tangan orang soleh, orang yang bertakwa. Sa'ad bin Waqqas punya harta yang banyak. Sahabat-sahabat banyak yang memiliki harta, tapi mereka gunakan harta di jalan Allah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak. Boleh enggak aku ya keluarkan dari hartaku ini 2/3? Karena ahli warisku cuma satu aja, anak wanitaku saja ahli warisku. Ya, enggak ada warisnya kecuali satu, anak wanitanya. Boleh enggak aku 2/3 ku hibahkan, ku keluarkan dari hartaku ini ya Rasulullah? Kata Nabi, lah, enggak boleh. Kalau begitu bagaimana kalau setengah ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, lah, enggak boleh. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. 1/3, sepertiga itu sudah banyak. Maka orang mengatakan kalau mau wasiat hibah kepada orang lain tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau kurang, itu lebih baik. Lebih baik kata Nabi, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan daripada nanti dia takabbur minta-minta seperti ini. Ya, jangan kita kasih sampai 23, 1/3, 2/3, setengah, anak kita miskin jadinya. Ya, nggak dapat apa-apa. Ya, lebih bagus, lebih baik kata Nabi, kau tinggalkan ahlu warismu dalam keadaan berkecukupan daripada mereka minta-minta nanti. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, waditu annan nas ghaddu minas sulus ila rubu'. Ya, bahkan aku berharap kalau seandainya manusia itu mengurangi dari 1/3 menjadi 1/4 saja kalau mau dia wasiatkan, harta mau dikeluarkan gitu. Semakin sedikit itu lebih bagus. Ya. Itu wasiat. Jadi enggak apa-apa kalau kita wasiat untuk dihibahkan dari harta kita nanti 1/3, 1/4. Jangan lebih dari 1/3. Wallahu a'lam. Lagi Pak. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga duduknya kita di sini dihitung, dicatat sebagai amal kebaikan kita, pemberat timbangan kita nanti pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada
kekurangan kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.